Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 4D tema 8 yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah melihat iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum di halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Pena 4D-nya tema 8, yaitu di halaman 73. Di halaman 73 ini ada ayo berlatih. Di halaman 73 ini ada yang keterampilan portfolio, menjelaskan corak kegiatan ekonomi, lakukanlah sebuah pengamatan. Yang kedua, catatlah juga mata pencarian masyarakat di lingkungan sekitarmu. Dan nomor 3, kelompokkan corak kegiatan ekonomi, buatlah kesimpulan nomor 4 dan tulislah di buku tugasmu. Yang pertama tadi kita melakukan pengamatan, yang kedua kita catat mata pencahariannya. Kalau di lingkungan saya ada petani stroberi, pemetik stroberi, dan pengangkut stroberi, supir pengantar stroberi. Nomor 3, kelompokkan kegiatan ekonomi. Jawabnya adalah menghasilkan barang, yaitu petani stroberi dan pemetik stroberi. Sedangkan yang menghasilkan jasa, yaitu pengangkut stroberi, supir pengantar stroberi. Nomor 4, buatlah kesimpulan. Kami tinggal di dataran tinggi. Di dataran tinggi terdapat penduduk yang bekerja sebagai petani stroberi. Sesuai pengamatan, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah petani stroberi dan pemetik buah stroberi. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pengangkut buah stroberi dan supir pengantar buah stroberi. Nah, begitu adik-adik, silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 74. Di halaman 74 ini ada latihan PPKN. Nomor 1, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap keragaman? Jelaskan. Jawabannya adalah saling menghormati dan menghargai agar tercipta kerukunan. Nomor 2, Pak Budi dan Pak Satria saling bertetangga. Pak Budi sudah lama membuka toko kelontong di rumahnya. Suatu hari Pak Satria juga membuka toko yang menjual beras. Pak Budi marah saat mengetahui Pak Satria juga membuka toko di rumahnya. Hubungan antara Pak Budi dan Pak Satria pun menjadi tidak rukun. A. Menurutmu apakah sikap Pak Budi mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman? Jika tidak, jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak, karena sikap tersebut membuat terciptanya permusuhan. Pertanyaan yang B, jika kamu menjadi Pak Budi, bagaimana sikap sebaiknya kamu bersikap? Jawabannya adalah bersikap toleransi dan membuat kesepakatan untuk menjual barang yang tidak sama agar terhindar dari perselisihan. Nomor 3, tuliskan 3 contoh sikap toleransi di lingkungan rumahmu. Contoh yang pertama adalah menerima kunjungan saat lebaran, menghargai tetangga, tidak mengganggu saat orang lain beribadah. Nomor 4, apakah kesenian dapat menjadi pemersatu dalam keragaman? Jelaskan. Jawabannya adalah ya. Bisa. Dengan kesenian berupa hiburan akan dapat menimbulkan suasana semakin akrab. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 75. Adik-adik, di sana ada ayo berlatih PPKN. Tulislah keragaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitarmu beserta manfaatnya pada tabel berikut. Ada keragaman bahasa daerah, manfaatnya adalah mengenal bahasa daerah. Yang kedua, suku daerah, manfaatnya mengenal ciri khas suku daerah. Yang ketiga adalah agama, manfaatnya menghormati antar pemeluk agama. Yang keempat ada hobi, menghargai hobi orang lain. Kemudian ada fisik, yaitu menghargai fisik antar teman. Kemudian cita-cita, manfaatnya adalah untuk mengenal cita-cita teman. Kemudian ada kesukaan warna, manfaatnya mengenal warna kesukaan teman. Yang selanjutnya ada kesukaan makanan, manfaatnya mengenal makanan teman lain. Kemudian hari raya agama, manfaatnya saling berkunjung atau memberi selamat.
Yang terakhir pelajaran kesukaan. Manfaatnya adalah saling melengkapi pelajaran. Baiklah adik-adik, silakan stop dulu videonya dan dicatat jawabannya. Pertanyaan nomor 2, apa akibat yang akan terjadi jika masyarakat kurang menghargai keragaman karakteristik individu? Jelaskan. Jawabannya adalah nomor 2, kita akan memiliki sedikit teman. Nomor 3, bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap keragaman budaya Indonesia? Jawabannya adalah saling menghormati dan menghargai. Nomor 4, apakah sikap saling menghormati perbedaan individu dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan? Nomor 4, jawabnya ya, dengan menghormati orang lain, mereka akan lebih peduli dengan kita sehingga menumbuhkan persatuan. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 76 adik-adik. Di halaman 76 ini ada ayat pelatih bahasa Indonesia. Nomor 1, tuliskan masing-masing tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita Aladin dan Lampu Wasiat. Jawabnya, tokoh protagonisnya adalah Aladin dan Jin, sedangkan tokoh antagonisnya adalah tidak ada. 2, tuliskan watak dari masing-masing tokoh tersebut. Watak Aladin adalah lugu dan berani, watak Jin adalah patuh. Nomor 3, informasi apakah yang dapat kamu ambil dari cuplikan cerita di atas? Nomor 3, jawabannya, Aladin menemukan lampu wasiat yang ternyata isinya adalah jin penunggu lampu. Nomor 4, tuliskan kembali cerita Aladin dan lampu wasiat menggunakan kalimatmu sendiri. Nomor 4, jawabannya adalah Aladin memasuki gua dan menemukan lampu yang di dalamnya muncul sosok berbadan besar dengan kulit serba hijau. Ia adalah jin penunggu lampu. Semua permintaan Aladin akan dikabulkan oleh raksasa itu. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 80 adik-adik. Di halaman 80 ini, nah ini dia, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1, siapakah tokoh protagonis dalam cerita di atas? Jawaban nomor 1 adalah aku dan Pusi. 2, bagaimana watak tokoh aku pada cerita di atas? Jawabannya adalah watak tokoh aku adalah penakut. Nomor 3, apakah yang membuat para pencuri akhirnya pergi dari rumah? Jawabannya adalah Pusi, hewan peliharaan milik aku, mengeong. Nomor 4, bagaimana watak tokoh Pusi pada cerita di atas? Jawabannya adalah sigap dan cekatan. Nomor 5, kalimat manakah yang menunjukkan tokoh aku memuji Pusi? Nomor 5, jawabnya Pusi hebat, kucingku membantu menemukan pencuri. Pusi adalah detektif di rumahku. Nomor 6, tulislah rangkuman isi teks pada cerita tersebut. Rangkumannya agak panjang, silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Pada suatu pagi yang masih gelap gulita, ada 2 sosok orang tak dikenal yang masuk ke dalam rumah. Mereka adalah pencuri. Aku membangunkan kucingku dan kucingku mengeong, itu ya, jadi bukan mengong tapi mengeong keras sehingga pencuri itu panik dan kabur. Aku bangga dengan kucingku yang bisa membantu mengusir pencuri itu. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor halaman 81. Di halaman 81 ini ada penugasan. Ada sebuah teks yang berjudul Alif Si Pembuat Roti. Nomor 1, termasuk teks fiksi jenis apakah cerita Alif Si Pembuat Roti? Jawabannya adalah nomor 1, teks fiksi cerpen. Sedangkan nomor 2, lengkapilah peta pikiran berikut. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utamanya jawabannya adalah Alif. Kemudian ditanya di sini sifat tokoh utama. Jawabannya sifat tokohnya adalah telaten dan pantang menyerah. Kemudian di sini ada pesan dalam cerita. Sini jawabannya pesan dalam cerita adalah janganlah putus asa dalam menghadapi rintangan dan janganlah
Ada lanjutannya ya adik-adik ya. Dan janganlah iri dengan kesuksesan orang lain. Nah, kita lanjutkan ke nomor 3 pertanyaannya. Adakah hubungan gaya dan gerak pada cerita tersebut? Tuliskan kejadiannya. Jawabannya ada. Ketika menggiling adonan roti dan membentuknya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Adapun kalimatnya adik-adik bisa catat ini di garis bawahi ya. Yang saya garis bawah ini adalah kalimat tentang gaya. Ia menggiling adonan roti dan membentuknya dengan telaten. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Roti merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Terbuat dari apakah roti tersebut? Cara dan bagaimana cara membuatnya? Jawabnya ini adik-adik nomor 4, yaitu roti itu terbuat dari gandum. Membuatnya dengan cara menggiling adonan roti, lalu membentuknya sesuai dengan keinginan kita. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke latihan subtema 3, yaitu yang ada di halaman 82. Mulai dari muatan bahasa Indonesia nomor 1, perhatikan teks fiksi berikut. Kemudian sifat tokoh Putri Liona dalam cerita di atas, jawabannya adalah yang C, sombong. Nomor 2, tokoh tambahan dalam cerita Alif Si, pembuat roti, adalah jawabannya A, penduduk. Nomor 3, ada sebuah bacalah cuplikan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, tokoh protagonis pada cerita di atas adalah jawabannya yang C, yaitu Prabu Tapa Agung. Nomor 4, tuliskan sifat yang dapat diteladani dari Putri Purbasari dalam cerita di atas. Jawabannya adalah baik hati, sopan, dan suka menolong. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Gambar berikut yang membuktikan gaya dapat mengubah bentuk benda adalah jawabannya yang A. Nomor 2, berjalan atau berlari dalam air terasa lebih berat karena jawabannya adalah yang D. Air menyebabkan kekuatan semakin bertambah. Nomor 3, jauh dekat lemparan bola yang kita lakukan dipengaruhi oleh, jawabannya adalah yang C. Kekuatan tenaga saat melempar. Nomor 4, hubungan gaya dan gerak pada pemain bola yang menahan laju bola kaki menunjukkan bahwa gaya dapat. Nomor 4, jawabannya adalah gaya dapat menghentikan gerak benda. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, B, C. Tulislah hubungan gaya terhadap benda yang ditunjukkan oleh setiap kegiatan pada gambar di atas. Kalau gambar A, gaya dapat menghentikan gerak benda. Kemudian kalau B, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Dan yang C, gaya dapat membuat benda diam jadi bergerak. Lanjut ke muatan PPKN nomor 1, contoh sikap yang sebaiknya diterapkan dalam keragaman karakteristik individu di sekitar tempat tinggal. Jawabannya adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nomor 2, contoh kegiatan lingkungan tempat tinggal yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai perbedaan suku bangsa adalah jawabnya kerja bakti dan gotong royong. Nomor 3, contoh manfaat saling menghormati keragaman suku bangsa. Jawabannya adalah yang C, timbulnya jiwa nasionalisme. Nomor 4, sikap yang sebaiknya kita terapkan apabila memiliki teman berbeda suku bangsa adalah jawabnya saling menghormati dan menghargai. Nomor 5, tuliskan sikap yang mencerminkan toleransi jika kamu berada di lingkungan seperti A di lapangan sepak bola. Jawabnya adalah bermain sepak bola tanpa membedakan teman. Kemudian baliknya, jika kamu di suasana atau situasi yang
seperti gambar B ini, jawabannya adalah saling berbagi kepada teman. Lanjut ke muatan IPS adik-adik. Nomor 1, produksi adalah kegiatan ekonomi yang titik-titik barang. Jawabannya adalah yang A, menghasilkan. 2, salah satu jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan ekonomi konsumsi. Jawabannya adalah yang A, pembeli ikan kaleng. Nomor 3 berikut ini yang berperan sebagai produsen. Jawabannya adalah yang B, perajin mebel. Nomor 4, tuliskan masing-masing contoh mata pencarian di lingkungan pantai yang termasuk kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau produksi, yaitu pembuat kerajinan cenderamata dari kerang. Kalau yang B, distribusi, contohnya adalah pedagang cenderamata dari kerang. Kemudian yang C, konsumsi, contohnya adalah pembeli cenderamata dari kerang. Nomor 5, jelaskan hubungan antara jenis kegiatan ekonomi dan mata pencarian masyarakat. Jawaban nomor 5 adalah jenis kegiatan ekonomi masyarakat dan mata pencahariannya beragam, bergantung dengan kondisi alam di sekitarnya. Muatan SBDP nomor 1, karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki, jawabnya adalah D, panjang, lebar, dan tinggi. Nomor 2, bangun berikut yang termasuk 3 dimensi, yaitu jawabannya yang D, balok tabung, dan bola. Nomor 3, bahan yang cocok untuk membuat karya seni gerabah adalah jawabnya tanah liat. Nomor 4, buatlah sebuah sketsa karya 3 dimensi berikut, ada kendi, dadu, dan pohon. Yang A, kendi seperti itu adik-adik, dadu seperti sebelah kiri, dan pohon seperti ini. Silakan stop videonya dan digambar jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan. Dan ini yang paling penting, yaitu di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku pena jilid 4D tema 8, daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa.